fa'tauka ra'ayaka, anggota badanmu adalah rakyat. Fanzur kaifa tar'aha, maka perhatikan bagaimana caramu memimpin anggota badan. Sebagaimana seorang imam memimpin makmum, sebagaimana seorang pemimpin memimpin rakyat, maka pimpin anggota badan itu karena a'tauka ra'ayaka, anggota badanmu itu rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'asi. Pembahasan kedua dari bab kitab Bidayatul Hidayah adalah tentang ijtinabul ma'asi, bagaimana meninggalkan maksiat. Jadi siaran takwa sini, pengertian dari takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu makna dari takwa. Ai fi'lut ta'ah wa tarkul manahi, atau yang disebut sebagai melaksanakan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, pada bab pertama Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang bagaimana melaksanaan ketaatan atau fi'lut ta'ah, mulai dari istiqadhu minan naumi, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu pembahasan tentang fi'lut ta'ah atau melaksanakan ketaatan. Maka pada bab yang kedua ini yang dibahas oleh Imam Ghazali adalah ijtinabul ma'asi, meninggalkan maksiat atau meninggalkan larangan. Jadi ada melaksanakan perintah, ada meninggalkan larangan. I'lam anna lid-dini syatraini, ketahuilah bahwa di dalam agama itu ada dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati. Yang pertama meninggalkan larangan, yang kedua melaksanakan ketaatan. Wa tarkul manahi huwal asyaddu, dan meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, karena sesungguhnya ketaatan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan. Diperintahkan untuk sholat, sembahyang. Dekna sanggup berdiri, duduk, tokol. Dekna sanggup tokol, berbaring. Dekna sanggup berbaring dengan isyarat. Artinya disesuaikan dengan kadar kemampuan. Waalaikumsalam. Maka meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Wa tarkus syahwati la yaqdiru alaihi illa as-siddiqun. Dan meninggalkan syahwat itu tidaklah bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang siddiqun. Wa may yuti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang siddiqun itu orang-orang yang karakternya ada di bawah karakter para nabi. Kalau para nabi itu sudah kamalul ilmi wal amal, sudah sempurna ilmunya, sempurna amalnya. Sementara orang-orang yang siddiqun ini orang-orang yang terus mencari, terus mau belajar.
dan membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. As-siddiqu. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a. Yang disebut sebagai orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang hijrah dari keburukan. Ai tarakahu, atau meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawahu. Yang disebut sebagai orang yang jihad, orang mujahid itu adalah man jahada hawahu, yang mampu melawan hawa nafsunya. Kenapa jihadun nafsi, jihad terhadap hawa nafsu itu lebih utama daripada jihad fisik? Karena siapa yang belum bisa mengalahkan dirinya, dia tidak akan bisa mengalahkan musuhnya. Siapa yang belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak bisa mengalahkan musuhnya. Ya, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang disebut sebagai jihad itu orang yang berjihad terhadap hawa nafsunya. Apa perbedaan hawa dengan nafsu? Jadi nafsu itu adalah satu kecenderungan yang ada di dalam jiwa manusia, disebut sebagai nafsu. Sedangkan hawa itu adalah bentuk sifat dari nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mengendalikan nafsunya dari hawa. Artinya hawa itu adalah sifat yang melekat kepada nafsu. Nafsu itu satu kecenderungan yang membuat kita mau makan, mau minum, mau berhubungan suami istri. Hawa itu lebih kuat menarik manusia dari nafsu. Ya. Kayaknya disebut hawa itu sebagai satu kecenderungan mailanun nafsi, kecenderungan hati kepada hal-hal yang dianggap indah, dianggap nikmat, yang seringkali berlawanan dengan syariat. Disebut sebagai hawa nafsu. Bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu? Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip dari Syekh Hamdani, ini menjelaskan bahwa junudun nafsi asyara, tentaranya nafsu itu ada 10. Yang pertama tentaranya nafsu itu adalah al-hirsu, rakus. Wasyahwatu, nafsu syahwat. Wasyuhu, kikir. Warruqbatu, rukbatu ini luwek melen. Wal qaswatu, keras hati. Wasu'ul khuluqi, perilaku yang buruk. Wal amali, panjang angan-angan. Wat tama, tamak. Wal kasali, malas. Ini tentara-tentara nafsu yang apabila kita mampu melawannya, insya Allah kita selamat dari godaan nafsu. Bisa melawan sifat rakus, selaput manusia sini rakus. Diberikan 1 kurang minta 2, diberikan 2 kurang minta 3. Sampai diberikan 100 pun masih kurang. Karena manusia memiliki nafsu rakus. Begitupun dengan tentara-tentara nafsu yang lain. Arak syuhu, rugbatu, wazzaihu, wal qaswatu. Keras hati, diberikan nasihat sekali tidak mau mendengar, dikasih 2 kali tidak mau mendengar, 3 kali masih tidak mau mendengar. Itu adalah bawaan dari nafsu. Yang kalau kita bisa melawan itu, kita selamat dari godaan nafsu. Tapi selain itu ada juga hawa nafsu. Ini lebih kuat tarikannya daripada nafsu. Disebutkan oleh
Syekh Nawawi Al-Bantani, junudul hawa asyarah, tentara hawa nafsu itu ada 10. Al-hasadu, dengki, at-tajabburu, wal ujub, sombong, wal kibru, berbangga diri, wal ghillu, pendendam, wal makru, menipu, wal waswasatu, menghasut, wal mukhalafatu fil amri, melanggar perintah Allah, wasu'udz dzanni, buruk sangka, wal jadal, berdebat atau membantah-bantah. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam di bab selanjutnya. Imam Ghazali membahas tentang ketaatan batin dan ketakwaan batin. Jadi yang disebut sebagai orang-orang yang hijrah itu yang meninggalkan keburukan. Yang disebut sebagai orang-orang yang berjihad itu adalah orang yang melawan hawa nafsunya, dan itu adalah jihadul akbar. Jadi jihad yang paling sulit bukan berperang dengan musuh, bom bunuh diri dan sebagainya, bukan. Tapi jihad yang paling sulit adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Wa'lam annaka, maka ketahuilah ketika engkau innama ta'sillaha bijawarihika, ketika engkau bermaksiat dengan anggota badanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ni'matun minallah, sedangkan dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa amanatun ladaika, dan amanah untukmu. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala maksiatin ghayatul kufran. Ketika kita menggunakan anggota badan kita untuk maksiat, maka itu tanda kita kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Karena Allah Ta'ala memberikan anggota badan itu untuk taat dan takwa, tapi kita justru menggunakannya untuk bermaksiat. Maka ketika kita menggunakan anggota badan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk maksiat, maka itu tanda kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kufur nikmat diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allah Ta'ala ghayatut tughyan. Ketika kita berkhianat atas amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka itu tanda-tanda kita melampaui batas. Allah Ta'ala beang kita awak, anggota badan ima naik. Kita gunakan untuk maksiat, dan ketika Allah Ta'ala memanggil kita kembali ke hadapannya, kita kembalikan anggota badan itu dalam keadaan sudah penuh dengan maksiat. Nah, contoh misal kita berdua motor, arak tetangga nyinggak. Tetangga nyinggak motor dia. Seminggu, ule-ule motor sini wah denara STNK. Ule-ule motor sini wah rusak, sede cat. Apa perasaan dah? Ngombe angkun perasaan dah kira-kira? Kecewa. Allah Ta'ala beang itu awak, badan, anggota tubuh. Suatu saat akan diambil lagi oleh Allah Ta'ala, dan kita kembalikan dalam keadaan penuh dengan maksiat. Kira-kira Allah akan kecewa atau tidak? Sudah diberikan amanah, bukannya dijaga, dirawat, digunakan untuk taat, tetapi malah digunakan untuk maksiat. Fa'adha'uka ra'ayaka, anggota badanmu adalah rakyatmu. Fanzur kaifa tar'aha, maka perhatikan bagaimana caramu memimpin anggota badanmu itu. Sebagaimana seorang imam memimpin makmum, sebagaimana seorang pemimpin memimpin rakyatnya, maka pimpin anggota badan itu, karena a'dha'uka ra'ayaka, anggota badanmu itu rakyat.
Fanzur kaifa tar'aha wa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin itu mas'ul. Dialah yang akan ditanya, dia bertanggung jawab bagaimana dia memimpin rakyat.